Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also has become my salvation. Isaiah 12, verse 2. 3. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali pada webinar kita yang ke-39 ini. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan renungan pembukaan yang saya ambil dari buku Acts of the Apostle, halaman 14. Dikatakan, Kristus adalah landasan dari perekonomian orang Yahudi. Keseluruhan sistem dari contoh-contoh dan simbol-simbol adalah nubuatan Alkitab yang tersusun padat, yaitu satu sajian dalam mana terikat janji-janji penebusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, roh nubuat atau pena inspirasi memberikan suatu nasihat secara khusus kepada kita bahwa Kristus adalah landasan dari perekonomian orang Yahudi. Dan keseluruhan sistem dari contoh-contoh dan simbol-simbol yang biasanya orang Yahudi lakukan, itu terikat dengan janji-janji penebusan. Dan salah satu bagian daripada sistem atau simbol-simbol yang biasa dilakukan oleh bangsa Yahudi, kita akan bicarakan pada petang Sabat ini. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti halnya di dalam sorga. Terima kasih Bapa oleh karena berkat kemurahan Bapa sehingga kami boleh dipertemukan kembali melalui webinar yang ke-39 ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Untuk itu sucikan pikiran kami, penglihatan dan pendengaran kami. Dan biarlah hati kami terbuka untuk menyambut akan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, judul webinar kita yaitu Rahasia Keselamatan Masehi Advent hari ke-7 dalam terang upacara penuaian. Saudaraku, pada webinar kita yang ke-38 yang lalu, kita sudah mendapatkan pencerahan bahwa pekerjaan penuaian itu adalah sama dengan pekerjaan penghakiman atau pengadilan pemeriksaan, sebagaimana yang diajarkan di dalam kesaksian para nabi dan perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Dan pada webinar kita yang ke-39 ini, kita akan mendapatkan pencerahan yang lebih dalam lagi mengenai rahasia keselamatan itu melalui terang ikatan berkas timangan, roti timangan, dan pesta perayaan tabernakel. Yang mana selama ini tidak pernah kita dengarkan diajarkan dalam pelajaran-pelajaran sekolah sahabat kita di gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan ini adalah suatu rahasia yang sangat penting bagi saudara dan saya untuk diketahui. Karena ini adalah present truth bagi saudara dan saya, atau pekabaran pada waktunya. Saudaraku, dalam melukiskan penyelamatan kita selengkapnya, maka acara-acara penuaian dari upacara bayangan itu harus menguatkan kesaksian para nabi maupun perumpamaan-perumpamaan penuaian itu. Upacara-upacara mengenai buah-buah pertama dan buah-buah kedua gandum itu mengungkapkan kebenaran mengenai buah-buah pertama dan buah-buah kedua dari manusia. Dan kita akan mempelajari rahasia keselamatan itu di dalam undang-undang hukum keimamatan, karena Yesus Kristus adalah landasan dari perekonomian orang Yahudi. Untuk itu kita akan baca di dalam Imamat
pasalnya yang ke-23. Imamat pasal yang ke-23 ayat 10, 11, 14 sampai yang ke-17 dan 39. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas buah-buah pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu akan menunjukkan berkas timbangan itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Sampai pada hari itu juga, janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Akan tetapi, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanammu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-18 harus ada perhentian penuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam terang upacara penuaian, kita akan melihat satu rahasia keselamatan yang selama ini tersembunyi dari kita. Untuk itu mari kita dalami selanjutnya. Melalui pena inspirasi, Pasca Roti Tidak Beragi. Di dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 139 paragraf yang kedua, di sana dikatakan, Pasca diikuti oleh pesta roti yang tidak beragi selama 7 hari. Hari yang pertama dan ke-7 adalah hari-hari untuk mengadakan perhimpunan yang suci, di mana tidak ada pekerjaan sebagai seorang hamba dilaksanakan. Pada hari yang kedua dari pesta itu, buah sulung dari panen tahun itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jawawut atau barley adalah biji-bijian yang paling pertama di tanah Palestina, yang pada permulaan pesta ini, jenis biji-bijian ini mulai matang. Seberkas biji-bijian ini dilambai-lambaikan oleh imam di hadapan mezbah Allah sebagai satu pengakuan bahwa segala sesuatu adalah miliknya. Sebelum upacara ini diadakan, hasil panen tidak boleh dikumpulkan. Kita lihat timeline-nya di bawah, saudara-saudaraku. Kita lihat di bulan 1 ada musim semi, dan hari ke-10 di bulan 1 sampai hari ke-14, domba Paskah itu sudah diasingkan dari kawanannya. Dan pada hari ke-14 petang senja itu, domba itu disembelih. Jadi hari ke-15 sampai hari ke-22, itulah Minggu Paskah, yaitu hari roti tak beragi. Dan kita lihat pada hari ke-18, di hari kedua Paskah itu, berkas timbangan dipersembahkan kepada Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan upacara roti timbangan atau Pentakosta. Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 139 paragraf 4 dikatakan, 50 hari semenjak dipersembahkannya buah sulung itu, datanglah hari Pentakosta, yang juga disebut masa raya panen dan masa raya minggu, sebagai satu pernyataan rasa syukur akan biji-bijian yang telah disediakan sebagai makanan. Maka 2 ketul roti yang dibakar dengan ragi dipersembahkan di hadapan Tuhan.
Pentakosta hanya memakan waktu 1 hari saja yang digunakan untuk upacara keagamaan. Kita perhatikan di bulan yang pertama, di musim semi, pada hari Minggu tadi gandum atau ikatan berkas timbangan dipersembahkan mendahului penuaian yang pertama atau pada permulaan penuaian yang pertama. Dan dari sana dihitung 50 hari sejak ikatan timbangan itu dipersembahkan ke hadapan Tuhan. Dan pada hari 50 di bulan yang ketiga, hari yang ke-8 Pentakosta turun. Ya, Pentakosta saudara-saudaraku, dan 2 ketul roti itu dipersembahkan sebagai produk yang sudah jadi atau hasil dari penuaian yang pertama. Selanjutnya kita akan lihat Pesta Tabernakel atau Pesta Pondok Daun di dalam Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 139 paragraf yang ke-6. Pesta ini terutama sekali haruslah merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kesukaan. Ini dilaksanakan segera setelah hari Grafirat yang besar itu. Apabila jaminan telah diberikan bahwa kejahatan mereka tidak akan diingat lagi, disertai damai dengan Allah. Sekarang mereka datang kepadanya untuk mengakui kebajikannya dan memuji Dia atas segala rahmat-Nya. Pekerjaan menuai sudah berakhir dan kesibukan tahun yang baru belum dimulai. Maka orang banyak pun bebas dari segala urusan dan mereka dapat menikmati suasana yang hikmat serta penuh kesukaan itu. Saudara, kita perhatikan, setelah orang Israel selesai melaksanakan penuaian pertama dan penuaian yang kedua, buah pertama sudah dikumpulkan, buah kedua sudah dikumpulkan, maka mereka akan merayakan perayaan yang ketiga, yaitu Pesta Tabernakel atau Pondok Daun. Dan itu dilaksanakan sesudah hari Grafirat, saudara-saudara. Di bulan yang ke-7, dari hari 15 sampai hari ke-22, itulah hari Pondok Daun atau Pesta Tabernakel. Dan di hari yang ke-10 itulah hari Grafirat, saudaraku. Kita lanjutkan. Nah, untuk lebih mendalami mengenai upacara, 3 upacara yang biasanya dilakukan oleh bangsa Israel ini, maka kita akan bicarakan secara rinci. Pertama, kapankah ikatan berkas timbangan dipersembahkan? Ikatan berkas timbangan dipersembahkan pada hari sesudah Sabat, yaitu hari Minggu dalam Minggu Paskah, sebelum biji-bijian disabit dan dikumpulkan berberkas-berkas. Kita perhatikan di dalam timeline-nya tadi, kita sudah melihat bahwa berkas ikatan timbangan ini dipersembahkan pada hari ke-18 di bulan yang pertama dalam Minggu Paskah itu. Nah, apakah maksud dari berkas timbangan itu, saudara-saudara? Sebagai potongan tangkai, ikatan berkas timbangan menandakan bahwa buah-buah itu akan segera dituai. Itu menunjuk ke depan kepada penuaian rohani dari buah-buah pertama yang akan dikumpulkan. Saudaraku, inilah maksud daripada berkas timbangan itu. Ternyata itu menunjuk kepada penuaian dari buah-buah pertama yang akan dikumpulkan nantinya. Dan dengan dipersembahkannya berkas timbangan itu menandakan bahwa buah pertama itu akan segera dituai, saudara-saudara. Selanjutnya kita akan melihat kapankah roti timbangan itu dipersembahkan. Pada Pentakosta 50 hari sesudah berkas timbangan contoh dipersembahkan. Semua orang Israel mempersembahkan 2 roti timbangan kepada Tuhan. Jadi kita perhatikan bahwa roti timbangan ini dipersembahkan kepada Tuhan 50 hari sesudah berkas timbangan dipersembahkan kepada Tuhan. Pada hari ke-8 di bulan yang ketiga. Nah, apakah arti dari roti timbangan itu? Roti timbangan ini sebagai produk jadi, saudara. Roti timbangan menunjukkan buah-buah yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Jadi roti timbangan ini menunjukkan bahwa inilah produk yang sudah jadi, inilah hasil dari penuaian yang pertama itu. Itulah arti daripada
roti timangan ini. Persembahan syukur. Berkas timangan merupakan persembahan syukur bagi buah-buah pertama pada permulaan penuaian. Dan roti timangan merupakan persembahan syukur bagi buah-buah pertama pada penyelesaian penuaian. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa ikatan berkas timangan itu adalah ucapan syukur bahwa buah-buah pertama akan segera dituai. Atau itu dipersembahkan lebih dahulu, ya, sebagai tanda ucapan syukur, baru kemudian orang Israel memulai penuaian yang pertama. Sedangkan roti timangan itu sebagai tanda ucapan syukur di akhir dari penuaian yang pertama. Itu dipersembahkan setelah penuaian pertama selesai, maka hasilnya itulah 2 ketul roti. Inilah produk yang sudah jadi, saudara. Baik. Apakah yang ditunjukkan oleh upacara berkas timangan itu? Kalau begitu, saudara-saudara, apa yang ditunjukkan oleh upacara berkas timangan itu? Sesuai dengan buku Desire of Ages, halaman 785-786. Apa yang dikatakan di sana? Ia, yaitu Yesus, adalah contoh saingan dari ikatan berkas timangan itu. Maka kebangkitannya jadi pada hari yang tepat, sewaktu ikatan berkas timangan itu harus disampaikan ke hadapan Tuhan. Dan sesuai dengan The Great Controversy atau kemenangan akhir, halaman 399 paragraf 2. Apa yang dikatakan di sana? Dan sebagai antitype dari berkas timangan, Tuhan kita dibangkitkan dari antara orang mati pada hari ketiga. Buah sulung dari mereka yang telah mati. Sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Saudara boleh baca di sana. Contoh dari semua orang benar yang telah dibangkitkan. Yang tubuh yang hina akan diubahkan dan dibuat serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi 3 ayat yang ke-21. Jadi kita lihat berkas timangan itu menunjuk kepada kebangkitan Kristus. Lebih jauh, Alkitab mengatakan dalam Matius pasal yang ke-27, ayat 50 sampai 53, saudaraku. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ternyata, saudaraku, menurut Matius 27 ini, bukan hanya Yesus yang bangkit, tetapi dia juga membangkitkan sekelompok orang-orang kudus pada saat kebangkitannya. Dan kita akan lihat apa yang Roh Nubuat katakan. Orang kudus dari zaman kapan ini yang ikut dibangkitkan bersama dengan Yesus? Kita lihat di dalam buku Early Writings, halaman 184 atau tulisan-tulisan permulaan halaman 324 sampai 325. Pena Inspirasi mengatakan, ketika Yesus sedang tergantung di atas salib, berseru, sudah selesai. Batu-batu pecah, bumi bergoncang, dan beberapa kubur terbuka. Ketika ia bangkit sebagai pemenang atas maut dan kubur. Sementara bumi berputar dan kemuliaan sorga bersinar di sekeliling tempat yang suci. Banyak dari orang-orang benar yang sudah mati menuruti panggilannya. Muncul sebagai para saksi bahwa ia telah bangkit. Orang-orang saleh yang bangkit secara istimewa itu muncul dipermuliakan. Mereka adalah umat pilihan dari orang kudus sepanjang zaman. Dari penciptaan sampai pada zaman Kristus. Jadi sementara para pemimpin Yahudi sedang berusaha untuk menyembunyikan fakta kebangkitan Kristus, Allah menetapkan untuk membangkitkan sekelompok orang dari kubur untuk menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit dan menyatakan kemuliaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan bagaimana fakta kebangkitan Kristus ini berusaha ditutupi atau disembunyikan oleh para pemimpin sidang Yahudi. Untuk itu, Tuhan membangkitkan sekelompok orang saleh. Dari zaman penciptaan sampai
pada zaman Kristus. Mereka telah menjadi saksi bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Namun itu tidak membuat orang Yahudi bertobat, saudara. Tidak membuat para imam bertobat. The Sire of Ages 834 dan 835 atau Kerinduan Segala Zaman halaman 491 dikatakan, segenap surga sedang menunggu untuk menyambut juru selamat ke istana surga. Ketika ia naik, ia memimpin jalan dan rombongan tawanan yang dibebaskan pada saat kebangkitan mengikuti dia. Ia memasuki hadirat Bapanya. Ia menunjuk pada kepalanya yang luka, lambungnya yang ditusuk, kaki yang cacat. Ia mengangkat tangannya, yang dalamnya terdapat bekas paku. Ia menunjuk kepada tanda kemenangannya. Ia mempersembahkan seberkas ikatan yang diunjuk kepada Allah. Mereka yang dibangkitkan dengan dia sebagai wakil-wakil dari rombongan orang banyak yang akan keluar dari kubur pada kedatangannya yang kedua kalinya. Saudaraku, kita perhatikan ini. Ternyata mereka yang dibangkitkan bersama dengan Yesus itu adalah merupakan seberkas ikatan yang diunjuk kepada Bapa pada saat Yesus menghadap hadirat Bapanya setelah kebangkitan. Jadi kita lihat bahwa Yesus dan orang-orang yang bangkit bersama dengan dia adalah melambangkan ikatan gandum timangan itu sendiri. Ikatan berkas timangan itu sendiri. Kita lanjutkan aplikasi ganda dari berkas timangan. Orang-orang yang Kristus ambil bersama dia adalah berkas timangan yang hidup dan satu-satunya yang sudah dipersembahkan di bait suci surga. Saudaraku, sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan, mereka adalah ikatan berkas timangan dari buah-buah pertama orang mati, 120 murid. Kenapa? Ikatan berkas timangan dari buah-buah pertama orang mati, 120 murid, karena setelah Yesus bangkit dan naik ke surga dengan membawa orang-orang yang dibangkitkan ini dipersembahkan ke hadapan Bapanya. Maka mulai dari situ, ya dihitung tadi, 50 hari kemudian, maka terkumpullah 120 murid yang dipenuhi dengan kuasa, saudara-saudaraku, yang menerima kuasa Pentakosta. Dan ternyata ikatan berkas timangan ini memiliki aplikasi ganda, baik kepada orang mati, buah pertama orang mati, dan juga ternyata mereka juga ikatan berkas timangan bagi buah-buah pertama orang hidup, yaitu 144.000. Jadi ini aplikasi gandanya. Jadi sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan, mereka adalah ikatan berkas timangan bagi buah-buah pertama orang mati, 120 murid, dan sebagai orang-orang yang senantiasa hidup di hadapan Bapa, mereka adalah ikatan berkas timangan bagi buah-buah pertama orang hidup, yaitu 144.000 hamba Allah. Nah, apakah yang ditunjukkan oleh upacara roti timangan? Itu menunjuk kepada Pentakosta rasul-rasul. Roh suci dicurahkan pada 120 murid dalam Kisah 2 ayat 1-4 pada hari di mana roti timangan dipersembahkan di hadapan Allah. Jadi bersamaan dengan dipersembahkannya 2 roti timangan itu, Pentakosta turun ke atas 120 murid. Nah, di sini roti timangan menggambarkan 120 murid yang dipenuhi roh, yang benar-benar melengkapi buah-buah pertama orang mati, dan yang dikumpulkan sesudah kebangkitan. Selanjutnya kita lihat pena inspirasi di dalam Spirit of Prophecy, volume 2 halaman 265, paragraf yang pertama. Pentakosta adalah suatu pesta yang dirayakan 7 minggu setelah Paskah. Pada hari yang ditunjuk ilahi ini, Tuhan menuangkan rohnya kepada sekelompok kecil orang percaya yang merupakan buah-buah pertama sidang Kristen. Jadi pena inspirasi secara meyakinkan saudara-saudara, menegaskan kepada kita bahwa 120 murid yang menerima Pentakosta yang pertama itu adalah buah-buah pertama sidang Kristen. Untuk itu saudaraku, jangan kita ragu mengatakan bahwa ada buah pertama. Nah,
Kalau ada buah pertama tentunya ada buah-buah kedua nantinya. Nanti kita akan lihat. Nah, aplikasi ganda dari roti timangan. Apa aplikasi ganda daripada roti timangan ini, saudara-saudaraku? 120 murid pada hari Pentakosta menjadi buah-buah pertama orang mati dari penginjilan. Diikuti oleh rombongan besar yang ditambahkan kepada sidang setiap hari sesudahnya. Di dalam Kisah 2 ayat 40 sampai 47. Secara alamiah merupakan buah-buah kedua dari orang mati. Sebagaimana Pentakosta sesudah kebangkitan adalah bagi pengumpulan orang-orang yang akan mati, maka semestinya akan ada Pentakosta bagi pengumpulan orang-orang yang akan diubahkan, yaitu 144.000 dan rombongan besar. Semua orang suci yang akan diubahkan. Inilah aplikasi ganda daripada roti timangan itu, saudara-saudaraku. Jadi, kalau pada Pentakosta yang pertama, sebagaimana Pentakosta yang turun ke atas 120 murid itu bagi pengumpulan orang-orang yang akan mengalami mati, maka semestinya, saudara-saudara, harus ada Pentakosta yang kedua bagi pengumpulan orang-orang yang tidak akan mengalami mati, atau yang akan diubahkan tanpa merasai kematian, yaitulah 144.000 dan suatu rombongan yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa. Dan kita akan lihat nanti siapa-siapakah mereka ini. Ini dia, saudara-saudaraku. Jadi sesuai dengan upacara ikatan berkas timangan dan roti timangan ini, saudara-saudaraku, maka di sini menjadi jelas bagi saudara dan saya bahwa ada dua buah-buah yang dituai. Pertama, buah-buah pertama adalah 144.000 yang dikumpulkan dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 atau Seventh-day Adventist. Di dalam Wahyu 14 ayat 4, mereka disebut sebagai buah-buah sulung atau buah-buah pertama. Dan Wahyu 7 ayat 4 sampai 8, mereka inilah 144.000. Kita lihat Wahyu 14 ayat 4 apa yang dikatakan di sana. Saya hanya membaca yang diwarnai merah ya, tulisannya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi buah-buah pertama 144.000 ini disebut sebagai buah-buah sulung, saudara-saudaraku, atau buah-buah pertama. Lalu kemudian buah-buah keduanya, yaitu rombongan besar dari segala bangsa, Wahyu 7 ayat 9, yang dikumpulkan dari Babel atau pemerintahan Babel, Wahyu pasal 17. Untuk memahami lebih mendalam Wahyu pasal 17 ini, saudara boleh lihat di link YouTube kita. Nah, ini adalah rahasia keselamatan yang selama ini tersembunyi dari kita sebagai umat Masehi Advent hari ke-7. Jadi saudara bisa melihat bahwa ternyata upacara penuaian yang orang Israel biasanya lakukan itu ternyata berhubungan erat dengan penuaian buah-buah pertama dan buah-buah kedua manusia, baik yang sudah mati maupun yang tidak akan mengalami kematian. Dan selanjutnya setelah buah pertama dan buah kedua dikumpulkan, maka orang Israel biasanya melakukan pesta tabernakel. Ya, jadi ini adalah contoh dan contoh saingannya. Sebagaimana dalam contoh pesta tabernakel akan diadakan pada penutupan pengumpulan terakhir dari tahun penuaian, maka semestinya dalam contoh saingan itu harus dirayakan pada penutupan pengumpulan terakhir dari penuaian bumi. Jadi waktu yang dipakai dalam menghasilkan dan dalam mempersembahkan ikatan berkas timangan dan roti timangan, juga dalam menjalankan pesta tabernakel, adalah mewakili keseluruhan waktu penuaian rohani bagi orang hidup dan orang mati. Berdasarkan kenyataan ini, Roh Nubuat mengatakan di dalam Para Nabi dan Bapa atau Patriark dan Prophet, halaman 541. Pesta perayaan tabernakel bukan hanya bersifat peringatan, tetapi juga merupakan lambang. Ia merayakan pengumpulan hasil-hasil bumi, dan ia menunjuk ke depan kepada hari besar pengumpulan yang terakhir,
apabila Tuhan dari penuaian itu akan mengutus para penuainya untuk mengumpulkan lalang-lalang dalam ikatan-ikatan untuk dibakar, dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Pada waktu itulah orang-orang jahat semuanya akan dibinasakan. Jadi jelas kita lihat sesuai dengan buku Patriot and Prophets ini, bahwa ternyata perayaan tabernakel bukan hanya bersifat peringatan, saudara-saudaraku, tetapi itu juga merupakan lambang. Dan itu akan dilaksanakan apabila penuaian yang terakhir sudah selesai. Apabila hasil besar pengumpulan yang terakhir itu sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya early writing halaman 282-283 mengatakan, aku tampak orang-orang suci itu, dikatakan hamba Allah dalam menjelaskan perayaan ini, meninggalkan kota-kota dan kampung-kampung, lalu berhimpun bersama-sama secara berkelompok, dan tinggal di tempat-tempat yang sangat terpencil. Malaikat-malaikat menyediakan bagi mereka makanan dan air, sementara sebaliknya, orang-orang jahat menderita kelaparan dan kehausan. Jadi kita lihat bagaimana nantinya, saudara-saudaraku, dalam pesta tabernakel, semua orang suci akan meninggalkan kampung-kampung, kota-kota akan ditinggalkan, dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara-saudara. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang benar, yaitu 104.000 dan rombongan besar akan merayakan kebebasan mereka dari dosa, pengembaraan mereka di padang belantara, dan lengkapnya pekerjaan penginjilan mereka, mengumpulkan buah-buah dari tanah. Imamat 23:39. Jadi kita lihat bagaimana perayaan pesta tabernakel ini akan terjadi di dalam kerajaan mendekati penutupan masa kasihan. Dan kita lihat di dalam Sakaria 14 ayat 16 sampai yang ke-17, apa yang Alkitab katakan sehubungan dengan pesta tabernakel atau pesta pondok daun ini. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya pondok daun atau tabernakel. Tetapi bila mana mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Jadi kita perhatikan bahwa pada perayaan pesta tabernakel mendekati penutupan pekerjaan Injil, bagi bangsa-bangsa yang tidak mau bertobat, bagi bangsa-bangsa yang tidak mau datang menggabungkan diri untuk menyembah Tuhan di Yerusalem, maka baginya tidak akan turun hujan. Artinya tidak akan ada kehidupan bagi mereka, saudaraku. Dan selanjutnya 18 dan 19 mengatakan, dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya tabernakel. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya pondok daun. Saudaraku, kita lihat di akhir daripada pekerjaan Injil atau pada penutupan pekerjaan Injil, bagi bangsa-bangsa yang tidak mau bertobat, kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang tidak mau bertobat, saudaraku, mereka dipastikan akan kena tulah. Itulah sebabnya Wahyu 18 ayat yang keempat mengatakan, panggilan keluar dari Babil, panggilan keluar dari dunia kafir secara keseluruhan, menggabungkan diri kepada sidang Allah yang suci, yaitu kerajaan yang akan datang. Baik, mari kita lihat timeline dalam gambar nubuatan ini, saudara. Kita perhatikan ini bahwa sesuai dengan buku Kerinduan Segala Zaman tadi, bahwa ikatan gandum timbangan itu menunjuk kepada kebangkitan Kristus, yaitu Yesus dan orang-orang yang bangkit bersama dengan Dia. Ini kita lihat ini, Yesus bangkit pada hari ke-18, ya. Bersamaan dengan ikatan gandum timbangan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian 50 hari sesudah Yesus bangkit, saudara-saudaraku, ya. 50 hari sesudah Yesus bangkit, maka terkumpullah 120 murid. Dan 120 murid ini menerima Pentakosta, curahan Pentakosta atau curahan kuasa hujan awal, bersamaan dengan
roti timangan dipersembahkan ke hadapan Tuhan. Jadi kita lihat ya, jadi 2 ketul roti dipersembahkan pada hari Pentakosta. Bersamaan dengan 120 murid, buah-buah pertama menerima curahan Pentakosta. Dan sesudah 120 murid ini menerima curahan Pentakosta, maka 3.000 sehari ditambahkan kepada sidang Kristen. Jadi ada suatu rombongan besar orang banyak yang bertobat. Berapa banyak itu? 3.000. Itu boleh kita lihat dalam Kisah pasal 2 ayatnya yang ke-47. Nah, karena ikatan gandum timangan tadi, kita sudah dengarkan penjelasan tadi bahwa ini memiliki aplikasi ganda. Baik kepada orang-orang yang akan mengalami mati, buah pertama dan buah kedua orang mati, maka kita lihat mereka juga ini adalah ikatan gandum timangan bagi buah-buah pertama orang hidup. Kita lihat ya. Di bagian atas ini kita perhatikan tahun 1844. Pada saat Yesus melanjutkan pekerjaannya di bilik yang maha suci di sorga. Tahun 1844. Kembali ikatan berkas timangan. Yaitu orang-orang yang telah dibangkitkan ini. Ya, dihadirkan di dalam persidangan itu. Mereka dipersembahkan kepada Bapaknya. Kembali ya. Jadi mewakili orang hidup. Kalau tadi pertama dia mewakili buah-buah pertama orang-orang yang akan mengalami mati. 120 murid. Maka mereka juga adalah ikatan berkas timangan bagi buah-buah pertama orang hidup. Mengapa mereka ini adalah ikatan berkas timangan buah-buah pertama orang hidup? Karena mereka adalah orang-orang yang telah hidup di hadapan Bapa. Atau mereka adalah orang-orang yang senantiasa hidup di hadapan Bapa. Itulah sebabnya mereka adalah ikatan berkas timbangan bagi buah-buah pertama orang hidup. Lalu kemudian kita lihat, dari sejak dipersembahkannya seberkas timbangan ini, atau orang-orang yang telah bangkit bersama dengan Yesus dipersembahkan kedua kalinya untuk mewakili buah-buah pertama orang hidup, maka sejak tahun 1844 sampai dimeteraikannya 104.000 itu adalah periode penuaian buah-buah pertama orang hidup, saudara-saudara. Dan hasilnya nanti, ya kita tidak lama lagi akan melihat hasil dari penuaian pertama orang hidup ini, yaitu 144.000. Ya, inilah rahasia keselamatan yang selama ini tersembunyi dari kita sebagai umat Nasihat penerima 7. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita ragukan bahwa buah-buah pertama orang hidup yaitu 104.000 akan segera muncul, ya, akan segera dimeteraikan dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Nah, sebagaimana Pentakosta yang pertama yang turun atas 120 murid bagi penuaian buah kedua orang mati, maka mestinya ada Pentakosta yang kedua bagi buah-buah pertama orang hidup 104.000 bagi penuaian buah-buah kedua orang hidup, saudara-saudara. Jadi kita lihat 144.000 buah-buah pertama ini akan menerima Pentakosta kedua. Dan selanjutnya kita lihat setelah 144.000 menerima Pentakosta yang kedua atau curahan kuasa hujan akhir, maka mereka akan menuai suatu rombongan besar buah-buah kedua dari segala bangsa dalam Wahyu pasal 7 ayatnya yang ke-9, saudara-saudaraku. Lalu kemudian kita lihat setelah buah pertama 104.000 dan rombongan besar dari segala bangsa itu, yaitu buah kedua dikumpulkan ke dalam kerajaan, kemudian umat kesucian akan melaksanakan perayaan tabernakel atau pesta pondok daun di akhir daripada pekerjaan Injil, saudara-saudaraku. Kita lihat ini, ya. Jadi inilah rahasia keselamatan yang selama ini tidak dibukakan kepada kita. Kita perhatikan timeline-nya. Di bagian bawah ini, ya, ini adalah contoh atau type orang mati. Dan di bagian atas ini adalah anti-type-nya atau contoh saingannya bagi orang hidup. Nah, di bagian bawah kita perhatikan bahwa Kristus dan orang-orang yang bangkit bersama dengan dia adalah ikatan berkas timbangan itu, saudara-saudaraku. Menurut The Side of Pages halaman 785. Dan kita perhatikan ada 2 ketul roti ini, itu adalah buah-buah pertama
120 murid yang menerima Pentakosta yang pertama. Dan sesudah itu rombongan besar orang banyak bertobat. 3.000 sehari dalam Kisah 2 ayat yang ke-47 dikumpulkan, saudaraku. Dan dalam contoh saingannya kita lihat, ikatan berkas timbangan juga dipersembahkan untuk penuaian buah-buah pertama orang hidup 104.000, dan itu sudah dipersembahkan sejak tahun 1844. 22 Oktober 1844, ikatan berkas timbangan dipersembahkan ke hadapan Bapa. Dan sejak tahun itu sampai hari ini dan sampai termaterainya 104.000. Ya. Jadi kita lihat tidak lama lagi, saudaraku, 144.000 buah-buah pertama akan melengkapi ikatan berkas timbangan orang hidup. Ya, jadi 2 keltur roti ini adalah buah-buah pertama 104.000 yang akan menerima Pentakosta kedua sesuai dengan Yoel 2 ayat 28. Dan kapankah ini akan terjadi? Saudara-saudaraku, kita sudah belajar webinar kita yang kelima mengenai Yeskel pasalnya yang ke-9. Ini masih ada di hadapan kita. Kita nggak tahu tahun berapa, yang jelasnya tidak lama lagi, saudara-saudaraku. Jadi pengumpulan buah pertama orang hidup dimulai sejak tahun 1844 sampai kepada kegenapan Yeskel 9, saudara-saudaraku. Dan sesudah Yeskel 9, 104.000 akan menerima Pentakosta kedua sebagai genapan Yoel 2:28, dan kemudian mereka akan menuai buah-buah kedua, yaitu Wahyu 7 ayat 9, rombongan besar dari segala bangsa. Dan sesudah itu mereka akan melaksanakan pesta pondok daun atau perayaan tabernakel pada akhir dari pekerjaan Injil atau pada saat pintu kasihan akan ditutup. Ya, menandakan bahwa berakhirnya penghakiman orang hidup atau hari grafirat itu selesai. Lalu kemudian sesudah itu, saudaraku, 7 malapetaka dicurahkan, dan di akhir dari celaka yang ke-7 Yesus datang kedua kali. Semua orang suci, baik buah pertama 104.000 maupun rombongan besar dari segala bangsa. Kedua rombongan ini tidak mengalami kematian, ditambah lagi dengan orang-orang suci yang dibangkitkan dari segala zaman. Ya, orang-orang suci, orang Advent yang telah mati yang dibangkitkan juga akan bergabung dengan orang-orang yang tidak mengalami kematian di dalam kerajaan, lalu kemudian menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Sesudah itu, saudara-saudaraku, kita memasuki milenium. 1000 tahun milenium. Bumi dalam keadaan hampa tak berbentuk, setan dirantai 1000 tahun, orang-orang suci bersama-sama dengan Yesus menghakimi orang jahat dan setan di sorga selama 1000 tahun. Lalu kemudian di akhir 1000 tahun, Yerusalem baru turun ke bumi ini bersama. Yesus dan semua orang-orang sucinya turun ke bumi, diikuti oleh kota suci Yerusalem baru. Lalu kemudian setan dilepaskan dan orang jahat dibangkitkan, lalu kemudian dibakar untuk selama-lamanya. Bumi baru didiami untuk selamanya. Baik, ini kesimpulannya, saudaraku. Jadi itulah timeline yang kita lihat tadi, dan kita akan datang kepada kesimpulan. Pertama, bahwa penuaian adalah gambaran lain dari pekerjaan penghakiman. Dan kedua, periode penuaian bagi orang hidup dimulai dari tahun 1844 sejak berkas timbangan dipersembahkan di bilik yang maha suci di surga. Dan poin ketiga, ada 2 Pentakosta, yaitu di masa rasul-rasul 120 murid dan di masa 144.000. Dan poin yang keempat, ada 2 buah-buah yang akan dituai, yaitu buah pertama 104.000, Wahyu 4-8, dan rombongan besar dari segala bangsa, Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9. Dan selanjutnya poin yang kelima, buah pertama 104.000 dikumpulkan dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan buah kedua, yaitu rombongan besar dari segala bangsa atau dari Babel, Wahyu 17, dalam masa seruan keras pekabaran malaikat yang ketiga. Dan poin yang keenam, yang terakhir, demikianlah kita lihat bahwa penuaian itu menghasilkan 2 buah-buah dan 3 upacaranya. Dan umat kesucian akan merayakan pesta pondok daun di dalam kerajaan setelah pekerjaan Injil selesai. Inilah yang merupakan rahasia keselamatan bagi kita yang selama ini
tidak diajarkan di gereja kita. Ternyata upacara ikatan berkas timbangan, roti timbangan, itu menunjukkan ada 2 buah-buah yang dituai. Buah pertama 104.000 dan buah kedua rombongan besar dari segala bangsa. Dan pada akhirnya saudaraku, kita akan bersama-sama dengan umat kesucian merayakan pesta Pondok Daun di dalam kerajaan Allah di tanah perjanjian. Tuhan memberkati kita semua. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son.